Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Batadi dengan NIM 4514220. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, apa itu PTK? Mari kita saksikan. Untuk slide selanjutnya itu saya membahas tentang poin-poin pembahasan. Nah, di antara poin-poin pembahasan ini terbagi 4. Yang pertama adalah hakikat penelitian tindakan kelas. Yang kedua, model-model penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, metode penelitian tindakan kelas. Dan yang keempat, penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Oke, nah slide ketiga adalah introduction atau pendahuluan. Nah, pendahulunya adalah kesimpulan dari PTK itu tersendiri. Apa sih itu PTK? Nah, guru profesional adalah guru yang ahli dalam bidang, ahli diterampil dan menyampaikan bidang ilmunya kepada para peserta didik. Memiliki kepribadian yang dapat diteladani oleh masyarakat lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah. Nah, yang dimaksud dengan masyarakat lingkungan sekolah dan di luar sekolah adalah murid dan masyarakat yang berada di sekitaran sekolah tersebut. Dan dapat hidup bermasyarakat dengan atasan, teman sejawat, para peserta didik, dan masyarakat untuk meningkatkan keahlian dalam melaksanakan kegiatan kebelajaran. Guru wajib belajar terus-menerus melalui berbagai cara, termasuk melalui penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas PTK. Nah, penjelasan tersebut disimpulkan oleh Dr. Suyana MSI. Nah, kenapa guru dituntut untuk selalu belajar, dituntut untuk selalu tahu? Nah, kita bersama pengetahuan itu dinamis atau berubah-ubah. Nah, sehingga kenapa guru itu dituntut untuk selalu belajar dengan menggunakan PTK, penelitian tindakan kelas. Tiap orang itu berbeda-beda dan tiap karakter itu punya prinsipnya masing-masing. Tiap anak mempunyai karakter masing-masing. Contohnya anak A dan anak B itu tidak memiliki karakter yang sama. Ada juga pendiam dan cerewet. Dari penelitian tindakan kelas kita bisa mengerti apa saja yang terjadi dinamika di dalam kelas itu. Dari menurunnya proses pembelajaran sampai meningkatnya proses pembelajaran siswa. Sehingga kenapa sangat penting bagi guru untuk PTK ini. Oke, kita lanjut. Hakikat penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas merupakan terjemahan dari classroom action research, yaitu satu action research yang dilakukan di kelas atau satu penelitian yang dilakukan di kelas. Penelitian tindakan merupakan penelitian dalam bidang sosial yang menggunakan refleksi diri sebagai metode utama, dilakukan oleh orang yang terlibat di dalamnya, serta bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek. Menurut Mills tahun 2000 mendefinisikan penelitian tindakan sebagai sistematik inquiry yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah atau konselor sekolah untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai praktek yang dilakukannya. Pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK ini adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat.
Nah, dapat saya simpulkan dari pernyataan di atas uh, bahwa yang mana hakikatnya PTK ini adalah mempelajari karakteristik siswanya di dalam kelas dan menjadikan landasan sebagai mana untuk mengevaluasi diri di bagian mana kelemahannya kita dalam segi mengajar atau memproses sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat dengan menunjukkan melalui refleksi diri. Oke, lanjut slide berikutnya yaitu adalah model-model PTK. Nah, model-model PTK ini terbagi 4. Yang pertama adalah model Kurt-Lewin. Menurut model ini, PTK terdiri atas 4 komponen atau tahap, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Tindakan atau action, ketiga pengamatan atau observasi, dan yang keempat refleksi atau reflection. Nah, ada juga model kedua. Model keduanya itu di antara lain adalah model Kemis dan Masterger. Nah, model ini merupakan pengembangan model pertama. Dalam model ini komponen tindakan dan pengamatan dijadikan satu, dan dengan alasan keduanya dalam praktik tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi komponen tindakan dan pengamatan dijadikan satu. Nah, model ini lebih bertujuan kepada penilaian siswa atau komponen-komponen penilaian siswa dan tidak dilepaskan secara berurutan. Yang dimaksudkan tidak dipisahkan. Nah, kenapa disatukan? Karena secara langsung alasan keduanya dalam praktik tidak dapat dipisahkan di dalam kelas. Dan model ketiga itu adalah model Duff-Abbott ini pengembangan dari model John Elliot, Kemis dan MC Agar dan Kurt-Lewin, atau pengembangan dari model pertama dan model kedua. Menurut Devin Abbott, model PTK yang dikembangkan ahli. Nah, ini pengembangan dari model kedua, jadi disatukan model yang pertama dan model yang kedua sehingga mendapat lagi menjadi lebih ramping dan lebih mudah disatukan dan dipres menjadi satu tujuan bersama, yaitu alasannya komponen-komponen tersebut tidak dapat dipisahkan. Oke, model yang terakhir yaitu model menurut Suharshimi Aryokonto. Nah, model Suharshimi Aryokonto ini melakukan penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 4 langkah utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Nah, dari keempat langkah ini tidak bisa dipisahkan. Oke, lanjut. Berikut ada susunan proposal penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu seperti kita ketahui bersama, itu ada judul yang menentukan kajian apa yang kita pakai. Maksudnya menunjukkan tempat dan apa yang kita kaji. Terus yang kedua itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, dan hipotesis tindakan. Berikutnya ada data dan cara pengumpulan yang dikumpulkan di dalam kelas sehingga membuat acuan sebagaimana mestinya
penyusunan proposal PTK itu sendiri. Dan yang berikutnya ada rencana anggaran, dan yang berikutnya itu adalah jadwal penelitian. Terus sesuai data, dan terakhir adalah daftar pustaka, dan yang paling terakhir adalah lampiran atau foto-foto yang diambil di dalam kelas. Oke, dapat saya simpulkan bahwasannya dari slide pertama sampai slide terakhir itu kita membahas tentang PTK, penelitian tindakan kelas, yang bahwasannya PTK ini sangat berpengaruh bagi terhadap guru untuk keberlangsungan kompetensi guru tersebut, yaitu untuk melihat kelemahan guru dan melihat aktivitas siswa, sehingga kita bisa memotivasi dan bisa mengetahui karakter siswa di dalamnya, dan bisa memperbarui cara kita berbicara, cara kita menyampaikan, dan cara kita mengolah informasi dari sebuah kelas tersebut, sehingga memacu terobosan baru untuk memotivasi siswa agar siswa tersebut berkembang secara dinamis untuk belajar dan memperdalam lagi apa yang disebut dengan pendidikan atau tuntutan zaman. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.